Ampun dokter. Dokter. Ya, suara saya sudah cukup jelas. Jadi sama dokter. Ampun dokter. Ya, baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam malam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. pada malam hari ini kita akan belajar pemeriksaan eh, radiologi pada sistem kardiovaskuler ya. Jadi kardiovaskuler itu secara anamnesis kita bisa bertanya ke pasien kan ya, bertanya ke pasien sehingga misalkan kita mengarah bahwa penyakit pasien itu adalah suatu kelainan kardiovaskuler, kelainan jantung kayak gitu ya. Bisa juga dari pemeriksaan fisik. Jadi dari pemeriksaan fisik kan diajari ya batas jantung itu normalnya bagaimana, eh, batas kanan itu normalnya seberapa ya, batas kiri seberapa dari perkusi seperti itu ya. Antara batas jantung dan paru itu nanti kita bisa kira-kira jantungnya membesar apa enggak. Dari auskultasi juga bisa didengarkan kira-kira ada bunyi tambahan apa enggak. Itu pemeriksaan fisik. Nah, kalau radiologi itu kita melakukan foto ya biasanya. Jadi difoto sehingga sudah betul-betul terbukti bahwa jantung itu memang membesar atau tidak seperti itu. Karena kalau pemeriksaan fisik kadang masih meragukan. Jadi kadang belum tentu betul gitu ya. Apalagi kalau pengalaman pemeriksa ini atau pengalaman dokternya belum terlalu banyak. Jadi dibutuhkan pemeriksaan penunjang untuk memastikan betul apa tidak dari pemeriksaan fisik itu dan untuk menyingkirkan diferensial diagnosis. Jadi kadang kita itu punya dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik itu kan ada nanti ketemu diferensial diagnosis penyakit yang bermacam-macam. Nah, itu dibutuhkan pemeriksaan penunjang untuk semakin menyempitkan diferensial diagnosis itu. Jadi fungsinya radiologi di situ ya, untuk mempersempit diferensial diagnosis atau bahkan kalau misalkan dirasa sudah cukup ya untuk menegakkan diagnosis. Jadi nggak cuma radiologi aja, bisa dari labnya, bisa dari pemeriksaan EKG gitu ya. Kalau misalkan dibutuhkan kemudian dikombinasi, maka hasil pemeriksaan penunjang itu akan mengarahkan dokter untuk dapat mencapai diagnosis yang diharapkan yang betul-betul sesuai dengan pasien karena diagnosis itu penting untuk menentukan terapi. Jadi kalau diagnosisnya betul nanti terapinya akan sesuai. Tapi kalau diagnosisnya kurang betul atau malah melenceng ya salah, nanti terapinya nggak sesuai maka kalau misalkan diharapkan kesembuhan dari obat-obat atau terapi yang diberikan nanti akan jauh gitu ya maksudnya tidak akan memberikan kesembuhan. Karena itu penting untuk pemeriksaan penunjang ini membantu menegakkan diagnosis. Nah, kalau radiologi ya, radiologi yang dimaksud radiologi konvensional itu adalah foto polos. Jadi foto polos itu radiologi konvensional. Ada juga radiologi yang lain-lainnya yang canggih, misalkan CT scan, MRI, bahkan Doppler USG, echo ya, echo untuk melihat katup-katup jantung, ketebalan otot jantung dengan USG itu juga ada juga. Tapi untuk yang umum dilakukan, yang memang eh, apa murah ya, ini foto polos itu cukup murah, radiasinya juga nggak terlalu besar, kemudian di mana-mana ada sih, hampir ada. Bahkan di puskesmas-puskesmas juga sekarang udah mulai ada ya foto foto polos itu. Kalau yang canggih seperti CT scan, MRI itu adanya di kota-kota, di rumah sakit besar, tipe A, tipe B, kayak gitu baru ada CT scan atau MRI. Tapi kalau foto polos ini keberadaannya luas ya, di lab, di puskesmas, bahkan ada beberapa di rumah sakit kecil-kecil itu juga ada ya foto polos. Jadi bisa digunakan untuk pemeriksaan awal. Nah, kalau kita mau mengetahui foto apa jantung, itu fotonya apa? Yaitu foto torak ya. Namanya foto torak karena jantung ada di dalam torak kan ya. Foto torak ada macam-macam posisinya foto torak ya. Ada foto torak PA, lateral, kemudian ini RAO ini right anterior oblique, kemudian LAO ini left anterior oblique. Ya, ada juga fluoroskopi. Kalau fluoroskopi ini bukan foto ya, tapi semacam rekaman video. Jadi radiasinya sangat besar. Kita pencet radiasi,
sampai beberapa lama ya, kayak kita memvideo gitu. Nanti kita bisa melihat pergerakan jantung. Kalau foto torak ini kan satu kali jepret gitu aja, nanti ada gambarnya ya, kayak kita memfoto. Tapi kalau fluoroskop ini kayak kita bikin video, jadi radiasinya lebih besar kalau yang fluoroskop. Nah ini yang canggih ya, ada MRI, magnetic resonance imaging. Kalau MRI kita ingat kembali ya, MRI itu nggak pakai radiasi. Jadi MRI itu pakai medan magnet. Kalau MRI pakai medan magnet, ada nuklear medicine ya, tapi ini jarang digunakan. CT scan ya, kalau CT scan ini pakai radiasi, radiasinya lebih besar daripada foto polos. Tapi gambar yang didapatkan juga cukup banyak sih yang tidak didapatkan dari foto polos, tapi bisa dilihat di CT scan itu sangat jauh, makanya radiasinya juga cukup besar. Kemudian ada juga angiokardiografi. Kalau angiokardiografi ini kita memakai kontras ya, kontras yang dimasukkan ke pembuluh darah sehingga kontrasnya itu mengisi pembuluh darah. Yang mau dievaluasi adalah pembuluh darahnya. Itu namanya angiokardiografi. Ada juga ekokardiografi. Kalau ekokardiografi ini pakai USG. USG ini bukan pakai radiasi ya, tapi pakai gelombang eko atau gelombang suara. Jadi di radiologi itu yang nggak pakai radiasi adalah MRI, mana MRI pakai magnet ya, sama ekokardiografi. Kok USG ya, USG ya, itu pakai gelombang suara atau eko. Ini foto torak. Kalau misalkan nanti menjadi dokter, kalian menulis permintaan kan ya ke radiologi itu dokter harus menulis permintaan apa yang diinginkan untuk pemeriksaan penunjangnya. Kalau misalkan membutuhkan foto torak ya, foto dada, itu yang ditulis adalah PA ya posisinya, posterior anterior itu adalah posisi yang rutin pada pasien-pasien yang bisa berdiri, pasien-pasien yang kooperatif, pasien yang sadar itu fotonya PA. Karena beberapa dokter kadang nggak paham yang ditulis AP, di foto torak AP, kan ada PA, ada AP. Kalau AP itu untuk pasien-pasien yang nggak bisa bangun, jadi pasiennya misalkan nggak sadar, pasien kecelakaan, pasien stroke, atau anak-anak ya yang bayi gitu ya yang nggak bisa diberdirikan itu posisinya AP. Jadi kalau pasien sehat, maksudnya masih bisa berdiri, masih bisa kooperatif itu kita tulisnya permintaannya foto toraknya adalah PA karena nanti hasilnya antara PA dengan AP itu akan berbeda. Lebih baik PA ya, lebih bagus PA. Jadi kalau jantung itu kalau AP ukurannya sulit dievaluasi, kesannya membesar. Tapi kalau PA ini lebih mencerminkan, maksudnya mendekati ukuran yang sesungguhnya ya pada saat foto PA ini. Kalau foto PA, pasiennya posisinya begini. Jadi ini adalah film ya, film. Kemudian ini sinar X yang ditembakkan. Jadi sinar X-nya di belakang pasien, pasiennya posisinya berdiri, filmnya ada di dada, kemudian tangannya ke samping ya, supaya skapulanya ini nggak menutupi paru-paru. Jadi skapulanya ini supaya minggir. Nanti skapulanya jadinya di pinggir sini nggak nutupi paru, nggak nutupi lapang paru. Karena pasiennya berkaca pinggang gitu ya, skapulanya menjadi ke samping minggir. Kemudian pasiennya disuruh tarik nafas biasanya, tarik nafas panjang, tuh. Pada saat pasiennya tarik nafas panjang, tahan, ya, diberi aba-aba tahan, gitu, disuruh nahan, kemudian difoto, dicepret, baru boleh nafas biasa. Buat apa harus nafas panjang? Supaya paru-parunya terisi optimal. Jadi inspirasinya cukup. Karena kalau inspirasinya nggak cukup, nanti akan terjadi misinterpretasi pada pengukuran jantung, kemudian ada enggaknya infiltrat, parunya nggak mengembang dengan baik. Jadi harus inspirasi yang panjang. Jadi ini adalah posisi terbaik ya, foto torak PA dibandingkan AP. Ada juga foto torak lateral ya. Fungsinya foto torak lateral ini adalah untuk melihat bagian belakang dari sternum. Jadi kalau pada foto torak PA ini sternum ya, sternum di depan ini belakangnya kan nggak bisa dilihat. Belakangnya sternum ini kan tutup ya, ketutupan.
belakangnya jantung ini juga nggak bisa dilihat. Jadi belakangnya jantung nggak bisa dilihat, belakangnya sternum nggak bisa dilihat. Sedangkan kalau pada posisi torak lateral, maka kita bisa melihat belakangnya jantung. Ini namanya retrosternal space. Jadi space atau ruangan di belakang sternum bisa kita lihat dari foto lateral. Dan ini retrocardiac space, ruangan di belakangnya jantung bisa kita lihat parunya ya. Kadang dari foto torak PA normal tapi pasiennya mengarah banget ke pneumonia, ada batuk, ada panas, tapi foto toraknya kok dibaca normal ya mungkin aja infiltratnya itu ada di belakang sternum atau di belakang jantung. Jadi nggak kelihatan dari foto torak PA itu mungkin aja ya. Nah ini foto torak AP yang tadi seperti saya bilang kalau foto torak AP itu pasien khusus untuk pasien yang nggak bisa bangun. Jadi pasiennya nggak sadar, pasiennya kesakitan banget, atau pasiennya lemes gitu ya nggak bisa berdiri, pasien kecelakaan, pasien stroke ya nggak bisa bangun intinya, atau pasien bayi, maka terpaksa dilakukan foto torak AP. Kalau foto torak AP maka filmnya ada di belakangnya dari punggung pasien dan sinar X-ray-nya dari depan. Ini kelemahannya foto torak AP itu biasanya skapulanya nutupi lapang paru ya. Biasanya karena pasiennya ya meskipun tangannya udah dibawa ke atas tapi biasanya masih nutupi skapulanya. Kemudian inspirasinya nggak bisa maksimal, terutama kalau pasiennya nggak sadar ya, nggak bisa disuruh tarik nafas panjang, dan ukuran jantung biasanya terlihat lebih membesar. Ada juga foto oblik ya. Kalau lateral tadi kan pasiennya miring, miring benar-benar miring, tapi kalau oblik ini ya oblik ya, menyamping. Ini dibutuhkan untuk kasus-kasus tertentu aja sih. Biasanya untuk melihat pembesaran jantung atau melihat ada tumor itu dilakukan foto oblik. Ada right anterior oblik sama left anterior oblik. Ini foto torak PA yang normal ya. Jantung itu lebih putih seperti ini. Karena kita ingat kembali sifat dari sinar X. Jadi kalau ada sinar X itu misalkan diarahkan ke film ya. Film itu ya yang mau dicetak itu namanya film. Ada sinar X diarahkan ke film. Kalau misalkan barang yang ditembus itu mudah ditembus, sifat sinar X adalah menghitamkan film. Jadi kalau nggak ada apa-apanya ya begitu kena sinar X filmnya langsung hitam. Begitu juga dengan tubuh manusia, kalau ditembus dengan sinar X maka paru-paru ini yang isinya udara itu mudah ditembus sehingga hitam ya, menghitamkan film. Sedangkan jantung isinya ada darah, ada miokard, miometrium ya, itu lebih sulit ditembus. Makanya bentuk warnanya jadi putih seperti ini. Sedangkan tulang itu juga putih karena tulang lebih keras ya, sulit ditembus itu juga nggak bisa menghitamkan film. Sehingga yang dibuat hitam itu hanya yang mudah ditembus yaitu paru-paru. Ini foto torak yang normal. Ini dari lateral seperti ini ya jantung. Kemudian kita harus pastikan pada saat difoto itu pasiennya itu simetris. Simetris itu maksudnya kanan dan kiri itu sama gitu ya. Bagaimana kita menentukan bahwa itu foto itu sudah simetris atau belum? Yaitu dengan membandingkan jarak antara klavikula kanan dengan klavikula kiri, jaraknya terhadap tengah dari vertebrae. Ini adalah prosesus spinosus. Jadi yang bulat ini prosesus spinosus yang ke belakang vertebrae itu kan. Di vertebrae itu kan ada prosesus spinosus. Kalau di foto bentuknya seperti ini. Nah itu jarak antara klavikula dengan prosesus spinosus yang kanan dengan yang kiri ini harus sama. Kalau jaraknya ini sama kanan dan kiri, ini fotonya simetris ya, berarti nggak miring pasiennya, pasiennya betul-betul simetris, nggak ada rotasi. Ya, rotasi itu kan yang biasanya pasiennya agak agak miring kayak gitu itu rotasi.
kalau ini sedikit rotasi ya. Jadi eh, ini clavicular yang ini di jaraknya ke processus spinosus lebih jauh dibandingkan yang sini, yang lebih dekat. Ini eh, pasiennya agak rotasi, berarti tidak simetris. Nah ini malah rotasi banget. Oke. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa inspirasinya cukup. Bagaimana kita memastikan bahwa foto torak itu inspirasinya cukup? Inspirasi cukup itu pasiennya pada saat difoto kan disuruh tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang, ditahan, baru dijepret ya di foto. Itu kita harus pastikan bahwa pasiennya betul-betul menarik nafas panjang dan inspirasinya cukup. Inspirasi cukup itu koste anterior ini 6, nanti saya ajari waktu CSL aja. Dan koste posterior yang belakang ini 10 koste. Jadi kalau koste posterior ini kelihatan 10 koste, itu dikatakan inspirasinya cukup. Dan yang anterior itu yang melengkung ke depan ini, yang anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 harus memotong pertengahan diafragma. Ini dikatakan inspirasinya cukup. Kalau ini inspirasinya kurang ya. Koste anteriornya 1, 2, 3, 4. Cuma 4. Jadi pasiennya pada saat disuruh nafas panjang kurang inspirasi. Ini cukup inspirasi. Kalau inspirasinya kurang, ya itu jantungnya akan nampak seperti kardiomegali. Kemudian hilusnya juga menjadi lebih tebal, seperti abnormalitas hilus. Hilusnya ini menjadi lebih tebal, terus jantungnya menjadi kardiomegali atau membesar. Terus mediastinumnya juga nggak normal ya, dan paru-parunya menjadi lebih putih, sehingga terjadi misinterpretasi. Oleh karena itu harus betul-betul dipastikan pada saat membuat foto, inspirasi pasien harus cukup maksimal. Oleh karena itu sebelum foto biasanya pasien diajari dulu. Coba tarik nafas panjang gitu ya. Nanti kalau dengar apa-apa tarik nafas panjang, tarik nafas, kemudian ditahan. Itu harus diajari dulu sebelum difoto supaya hasilnya tidak terjadi misinterpretasi ini. Kemudian untuk foto polos itu apa aja yang harus dievaluasi? Untuk jantung ya, ini saya ambil yang jantung dan kardiovaskuler, kardiovaskuler aja. Untuk paru nanti ada di blok tersendiri ya, di blok respirasi. Jadi untuk jantung yang harus dievaluasi pada foto polos adalah bentuk jantung. Bentuknya khas ya, seperti ini jantung itu. Jadi ada pinggang jantungnya, kemudian ini batas kiri jantung ya, batas kanan jantung. Jadi yang dievaluasi bentuk jantung, ukuran jantung, kemudian keadaan pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar itu apa aja? Yaitu aorta, arteri pulmonalis, sama keadaan paru juga dievaluasi lah ya pada saat kita foto toraks. Kemudian jantung itu ukuran jantung dan bentuk jantung itu dipengaruhi oleh hal-hal ini ya. Usia, kalau bayi itu biasanya jantungnya kelihatan lebih membesar memang. Dipengaruhi oleh usia, kemudian pernafasan tadi ya, inspirasinya cukup apa enggak, posisi penderitanya simetris apa enggak, atau agak rotasi itu juga mempengaruhi penilaian dari jantung. Kemudian bentuk tubuh, jenis kelamin, ya, keadaan paru-paru, dan keadaan dinding torak. Ini akan dijelaskan. Jadi untuk bentuk jantung, bayi itu relatif lebih besar ya jantungnya dan bentuknya membulat. Kalau yang normal tadi kan bentuknya kayak hampir kayak kaos kaki gitu ya. Tapi kalau bayi biasanya agak membulat. Kemudian pernafasan
pada saat inspirasi itu kan kita tarik nafas panjang ya. Inspirasi itu diafragmanya turun sehingga jantungnya memanjang ke bawah sehingga ukurannya tidak membesar gitu ya, bisa diukur dengan baik. Tapi kalau misalkan kita tidak inspirasi atau ekspirasi, diafragmanya kan akan naik. Jadi kalau inspirasinya kurang ya atau enggak inspirasi bahkan itu diafragmanya akan naik sehingga jantungnya terlihat lebih besar dan membulat. Kemudian posisi penderita. Posisi penderita yang irek itu berdiri ya, atau PA, itu tadi jantungnya akan kelihatan normal. Tapi kalau posisi AP atau recumbent atau berbaring, maka bentuk jantungnya akan menjadi memendek. Kemudian bentuk tubuh juga ada yang atletik. Atletik itu yang langsing gitu ya. Ada yang astenik, itu yang pendek, atau yang piknik, atau yang bulat, membulat. Untuk jenis kelamin biasanya pada laki-laki itu kan seringkali jantungnya kelihatan lebih kecil, lebih ramping gitu ya. Pada wanita dengan jantungnya lebih menonjol. Kemudian untuk keadaan paru itu juga mempengaruhi bentuk jantung. Pada pasien PPOK atau pasien emfisema ya, nanti belum tahu penyakit ya. Ya didengerin dulu aja ya. Pada pasien PPOK atau emphysematus lung itu jantungnya akan kelihatan menggantung atau teardrop. Kemudian apabila ada efusi ya, ada cairan di paru-paru, maka jantungnya akan terdorong. Dan apabila ada atelektasis atau pengempesan paru-paru, maka jantungnya akan tertarik. Kemudian kelainan dinding torak juga mempengaruhi bentuk jantung. Mau apa? Ini tipe yang atletik, jadi pasiennya yang langsing gitu ya, yang bentuk tubuhnya atletik. Rasio antara vertikal dengan horizontal ini maksimal adalah 1. Kemudian kalau yang overweight ini pasien obesitas gitu, biasanya jantungnya akan kelihatan lebih besar karena dia nggak bisa inspirasi panjang. Biasanya rasio antara vertikal dengan horizontal ini lebih dari 1. Diafragmanya menjadi lebih tinggi karena terdorong organ-organ di abdomen biasanya besar kan ya, lemaknya banyak, nanti akan menyebabkan diafragmanya naik ke atas seperti itu sehingga jantungnya terlihat lebih besar. Kemudian torak bell itu maksudnya bentuk toraknya seperti lonceng kayak gini ya. Ini pada pasien emfisema pulmonum atau pasien PPOK atau ini jantungnya kelihatan lebih menggantung seperti itu. Kemudian cara mengukur jantung. Jadi foto torak tadi kalau dibuat diagram kayak gini ya. Ini jantungnya, kemudian ini paru-parunya. Cara mengukur jantung ada yang kita kenal namanya CTR. CTR ya. C itu core ya. T-nya torak, R-nya rasio. Jadi rasio antara jantung dengan torak itu nggak boleh lebih dari 50%. Jadi jantung ini dibandingkan kafum torak ukurannya nggak boleh melebihi 50%. Kalau dia lebih dari 50% maka dia dianggap membesar. Jadi kalau kurang dari 50% ya normal ya. Normalnya kurang dari 50%. Cara mengukurnya adalah batas jantung kanan ini yang paling jauh kita ukur. Ini, kita buat garis maya dulu ya di tengah. Jadi batas kanan yang paling jauh kita ukur, batas kiri yang paling jauh kita ukur dijumlahkan. Kemudian kafum torak yang kanan dan sampai yang kiri diukur panjangnya berapa. Jadi total A dan B ini dibandingkan C nggak boleh lebih dari 50%. Kalau lebih dari 50% dia dikatakan membesar. Nah ini ya, untuk gampangnya gini aja. Batas kanan dan batas kiri diukur panjangnya berapa senti. Kemudian kafum torak kita ukur. Batas kanan ke kiri diukur berapa senti.
A dibanding B itu nggak boleh lebih dari 50%. Kalau A dibanding B lebih dari 50%, berarti dikatakan jantungnya membesar. Dan untuk mengukur kafum torak ini harus di dalamnya dari koste ini, ya. Ini kan koste ya yang putih ini. Kalau lebih dari koste berarti di luar kafum torak. Kafum torak itu di dalam koste ini. Jadi untuk CTR ya, A dibanding B ini nggak boleh lebih dari 50%. Ini CTR, core thorax ratio, diameter terlebar jantung dibandingkan diameter terlebar dari kafum torak itu harus kurang dari 0,5 atau 5%. Kemudian untuk arcus aorta ya, ini namanya arcus aorta. Kan aorta ascendens, ini arcus aorta, dan ini aorta descendens. Untuk arcus aorta ini, panjang dari arcus aorta ini D dan E ya, jumlah. Jadi ini dari sini ke sini dijumlah itu maksimal adalah 4 cm. Kalau lebih dari 4 cm dia dikatakan dilatasi aorta. Ya, jadi antara ke atas ini sampai ke bawah ini diukur panjangnya itu nggak boleh lebih dari 4 cm. Ya, arcus aorta. Kemudian aorta knob ini dari arcus aorta ini dari tengah nggak boleh lebih dari 2 cm. Itu nilai normal pada orang yang normal ya. Kalau dia lebih dibilang dilatasi aorta. Kemudian dalam keadaan normal ya jantung pada foto torak PA, ini foto torak PA seperti ini ya kalau dibuat diagram. Di jantung ini batas kanannya, ini kanan ya. Jadi kalau di radiologi kan pasiennya itu seakan-akan menghadap kita. Jadi ini kanan, ini kiri. Batas kanan jantung ini dibentuk oleh apa? Yaitu dibentuk oleh atrium kanan dan ventrikel kanan ya. Ventrikel kanan di depan sini. Kemudian batas kiri jantung dibentuk oleh ventrikel kiri. Nah, ini batas kiri jantung dibentuk oleh ventrikel kiri, atrium kiri, conus pulmonalis, dan arcus aorta. Ventrikel batas kanan dibentuk oleh atrium kanan, kemudian aorta ascendens dan vena cava superior. Kalau batas kiri jantung dibentuk oleh ventrikel kiri, atrium kiri ya di sini. Ventrikel kiri, atrium kiri, conus pulmonalis dan arcus aorta. Aortanya yang Nah, ini kalau di CT scan, untuk CT scan bisa dibuat 3 dimensi, kita bisa lihat jantung itu seperti ini, dan ini adalah arteri koronarianya. Arteri koronarianya bisa di track ya, dilihat ada sumbatan apa enggak di arteri koronarianya. Di arteri koronaria itu keluar dari aorta ascendens. Dia memvaskularisasi jantung ya, atrium dan ventrikel ini divaskularisasi oleh arteri koronaria untuk vaskularisasi dari myomedium. Ini aorta, ini arcus aorta dan ini aorta descendens. Ini aorta ascendens. Kemudian kalau dalam posisi lateral itu tadi pada posisi PA, kalau posisi lateral itu dada kiri itu menempel pada film. Jadi posisi pasiennya dadanya yang sebelah kiri menempel pada film, kemudian ventrikel kanan menjadi bagian yang terdepan. Nah, ini posisi lateral ya. Ventrikel kanan menjadi bagian yang paling depan. Ventrikel kiri menjadi bagian yang paling belakang ini dibentuk oleh ventrikel kiri. Ventrikel kanannya yang di depan.
kemudian atrium kiri di atasnya ventrikel. Ini atrium kiri, ini ventrikel. Diagramnya seperti ini. Kemudian yang ini atrium kanan itu ya, yang tadi kan kalau dari posisi lateral atrium kanan itu di depan. Itu normalnya sepertiga dari sternum, kan sternum ya. Kalau dia sampai ke sini misalkan, berarti ada pembesaran dari ventrikel kanan. Jadi normalnya batasnya itu sepertiga dari sternum, sepertiga bawah dari sternum. Nggak boleh lebih dari sepertiga bawah dari sternum. Kalau lebih, berarti terjadi pembesaran dari ini ventrikel kanan. Kemudian ada juga posisi yang lain yaitu right anterior oblique. Pasiennya dioblikkan ya, agak oblik itu ya agak miring gitu ya, bukan lateral tapi oblik. Itu posisi right anterior oblique ini paling bagus untuk melihat atrium kiri. Jadi kita mau lihat pembesaran atrium kiri itu paling bagus dari posisi RAO, right anterior oblique. Di atrium kiri ini normalnya menyentuh esofagus. Biasanya esofagusnya pasiennya disuruh minum barium ya atau kontras. Itu nanti atrium kiri berada di sepertiga tengah batas belakang tepat menempel pada esofagus. Kalau membesar dia akan mendorong esofagus ke belakang. Jadi dia menempel di esofagus tapi nggak sampai dorong. Kalau posisi LAO ya tadi RAO bagus untuk melihat atrium kiri. Kalau LAO left anterior oblique itu bagus untuk mengevaluasi ventrikel kiri. Kalau pasiennya LAO left anterior oblique maka bagian terbelakangnya adalah ventrikel kiri dan atrium kiri. Dan itu posisi ventrikel kiri ini harus di depan dari vertebrae. Masih di depan. Kalau dia membesar, dia akan meluas ke belakang. Jadi pembesaran jantung, kalau yang sering itu pembesaran ventrikel kiri ya. Kalau ventrikel kiri yang membesar, maka batas kirinya akan membulat dan melebar ke kiri. Menekan diafragma. Di pembesaran ventrikel kiri, ini dikatakan ukuran jantungnya lebih dari 50% ya, GTR-nya. Jadi kita ukur dari sini ke sini dibandingkan toraknya, maka ini akan lebih dari 50% kalau membesar. Lebih dari 50% dan membesarnya adalah ke bawah seperti ini. Dikatakan bahwa apek jantungnya tertanam. Jadi ini pembesaran dari ventrikel kiri. Ini kalau dari posisi oblik, maka batas belakang jantungnya akan sangat menonjol. Ini juga semakin mendekati ke arah vertebra dari
Kalau pembesaran atrium kiri, maka akan menyebabkan gambaran double jantung pada. Nah, ini apabila ventrikel kiri membesar, maka akan tampak bayangan double kontur dari biasanya kalau atrium kiri besar itu diikuti dengan ventrikel kiri yang besar ya. Ini baiknya ke kanan, terus atas kanan jantung menjadi double kontur. Itu adalah pembesaran dari atrium. Dan pinggang jantungnya menjadi belum. Harusnya pinggang itu kan punya cekung di pinggang. Ini bentuknya dari posisi lateral, maka ventrikel kiri akan mendesak esofagus kalau membesar. Makin mendesak esofagus pada saat esofagusnya ini diminum barium ya, pasiennya udah. Dan untuk ventrikel kanan, apabila ventrikel kanan membesar, maka membesar ke kiri dan bentuknya ke atas gitu, namanya apexnya terangkat. Kalau ventrikel kiri yang membesar, apexnya tertanam. Ini adalah apex jantung ya, yang sebelah sini. Kalau ventrikel kiri yang membesar, apexnya tertanam. Kalau ventrikel kanan yang membesar, apexnya menjadi terangkat. Ini adalah pembesaran ventrikel. Ventrikel kanan membesar biasanya diikuti pembesaran atrium kan. Nah ini kelihatan banget apex jantungnya ini menjadi terangkat ya, kayak ngangkat jauh dari diafragma. Diafragma. Kalau ventrikel kiri yang membesar, dia apexnya tertanam. Dan dari foto lateral, maka jantungnya lebih dari sepertiga sternum. Harusnya kan tadi dia sepertiga sternum aja ya, tapi ini sampai setengah sternum. Itu adalah pembesaran ventrikel kanan. Kemudian pada pet anterior oblique juga kelihatan menonjol ke kanan. Kemudian kalau atrium kanan membesar bagaimana? Kalau atrium kanan membesar itu kalau membesar sendiri jarang ya, biasanya disertai pembesaran ventrikel kanan. Kalau atrium kanan membesar maka batas jantung kanan akan bergeser ke kanan. Nah ini batas jantung kanannya menjadi lebih besar, menandakan pembesaran atrium kanan. Dan untuk pembuluh darah itu ada aorta ya. Aorta kelainannya bisa aneurisma, coarctatio ini cuma sudah tahu aja. Kemudian jadi pembuluh darah di kardiovaskuler itu ada aorta ya, ada arteri pulmonaris, vena pulmonalis. Itu kalau meningkat disebut sebagai pletore atau vaskularisasi arteri pulmonalis yang meningkat disebut sebagai pletores, sedangkan kalau vaskularisasinya menurun disebut oligemi. Arteri pulmonalis ini meningkat biasanya pada penyakit-penyakit left to right shunt. Left to right shunt itu ada defek dari
yang menyebabkan aliran darah dari jantung kiri itu masuk ke kanan. Itu pada penyakit ASD, atrial septal defect ya, VSD, ventricular septal defect, dan PDA, pecten ductus arterius. Nah, ini adalah arteri pulmonalis yang ini. Vaskularisasi normal paru itu di sentral dia rame ya, paru-parunya banyak vaskulernya, semakin ke tepi semakin tipis. Nah ini ya, ini bagian sentral rame vaskulernya, kemudian makin ke tepi makin ya masih ada tapi semakin tipis. Nah, kalau misalkan rame terus sampai ke tepi itu terjadi udem paru. Ya, udem paru itu menyebabkan vaskularisasi dari paru itu rame sampai ke tepi. Kan harusnya di sentral aja yang rame. Ini sampai ke pinggir-pinggir masih rame dan simetris. Ini adalah gambaran dari udem paru. Udem paru. Nah ini udem paru yang lebih berat lagi. Ini nggak usah apa penyakit-penyakitnya kelainan jantung bawaan nanti kita pelajari di ini aja di blog patologi. Saya sampaikan sampai ke pembesaran atrium ventrikel, pembesaran jantung aja ya. Tapi kalau penyakit-penyakit ini nggak usah. Penyakitnya banyak. Penyakit. Biasanya jadi kalau CT kardiak ya, CT kardiak itu bagus untuk mengevaluasi ini vaskuler dari arteri koroner. Ya, vaskulernya ini koronernya bisa dilihat dengan baik sehingga kalau ada sumbatan atau apa bisa. Kalau ini MRI. Baik, saya rasa itu ya untuk kuliah fisiologi dari jantung. Terlalu banyak nanti di blok patologi jantung nanti akan diberikan kuliah lagi untuk yang penyakit-penyakit tadi dilanjut. Yang fisiologi hanya tentang pemeriksaannya, radiologi itu fotonya apa aja, kemudian kalau ada pembesaran jantung itu bagaimana gambarannya, itu sekedar tahu itu, kemudian nanti di CSL juga akan diulang lagi ya, bagaimana cara membaca foto polos. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, saya rasa cukup ya untuk kuliah hari ini. Nanti kita lanjut di CSL lebih di ini lagi, apa? Di pelajaran. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, Dok. Ya, nanti ketemu di CSL ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Banyak, Dok. Terima kasih dokter. Nanti Waalaikumsalam lagi warahmatullahi disambung di CSL. Oke.